Al-Quran merupakan kumpulan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran itu mencerminkan ide, ajaran, dan kata-kata dari Nabi Muhammad sendiri. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa video ini sama sekali bukan bertujuan untuk menyerang ataupun menyudutkan agama Islam. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk kita semua lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Seperti yang kita tahu, di era digital seperti sekarang ini, tidak semua yang kita baca, kita dengar, ataupun kita lihat di media sosial itu mencerminkan kebenaran gitu. Sebuah informasi yang tampak meyakinkan, bahkan jika itu disampaikan oleh sosok yang kalian kagumi, kalian banggakan, ataupun sosok yang memiliki otoritas sekalipun, itu kalau bisa ya harus diverifikasi gitu. Makanya saya sarankan kepada semua teman-teman yang nonton video ini, ya luangkan sedikit waktu untuk memverifikasi setiap informasi yang teman-teman terima, termasuk informasi yang kalian dengar dari video-video saya. Karena bagi saya, kepatuhan buta tanpa nalar kritis itu hanya akan memperpanjang rantai miskonsepsi dan misinformasi. Oleh karena itu, berpikir kritis itu bukan sekedar pilihannya, tapi bagi saya itu merupakan kebutuhan agar kita tidak mudah tertipu oleh narasi-narasi yang dibungkus dengan retorika yang sangat indah. Jadi kemarin ada beberapa komentar di Instagram saya yang meminta saya untuk kalau bisa membedah buku. Dan salah satu buku yang menurut saya sangat menarik adalah buku dengan judul The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, karya Michael H. Hart. Kebetulan ada juga orang yang memberikan komentar di beberapa video saya di YouTube dengan mengutip buku ini. Dan ini merupakan salah satu buku terkenal yang seringkali dikutip oleh orang Islam, termasuk beberapa tokoh agama Islam, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Kalau nggak salah ya, di video terbarunya Raymond Chin, Ustadz Felix Yao juga pernah mengutip buku ini. Dan saya sangat penasaran kenapa orang sekelas Michael Hart yang merupakan astrofisikawan itu menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dalam bukunya sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Kemudian saya juga ingin tegaskan bahwa informasi yang akan saya sampaikan dalam video ini murni dari bukunya Michael Hart dan bukan dari pendapat saya pribadi. Mungkin di akhir video saya akan kasih opini saya, tapi poin penting dalam video ini benar-benar murni dari bukunya Hart. Dan saya hanya menyampaikan itu. Pertama, saya ingin memberikan sedikit konteks tentang isi buku ini terlebih dahulu ya, khususnya pada bagian pengantar. Hal ini jarang sekali dibahas oleh orang-orang yang sering mengutip buku ini. Saya tidak tahu apakah mereka sengaja mengabaikan poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh penulis, atau justru mereka tidak membaca konteks dari isi buku ini. Atau jangan-jangan mereka tidak membaca buku ini sama sekali, dan hanya mendengarkan dari orang lain. Alias pengetahuan yang mereka peroleh hanya dari telinga ke telinga, bukan membaca buku ini secara langsung. Jika mereka sebenarnya telah membaca bukunya tetapi memilih untuk tidak menyampaikan konteksnya, maka bagi saya mereka melakukan cherry picking, yaitu hanya mengambil informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan bagian yang tidak sesuai. Kalau kita lihat di paragraf ketiga bagian introduction, Michael Hart bilang begini, "This book presents my own answer to that question, my list of the 100 persons in history whom I believe to have been the most influential. I must emphasize that this is a list of the most influential person in history, not a list of the greatest. For example, there is room in my list for an enormously influential, wicked, and heartless man like Stalin, but no place at all for the saintly Mother Cabrini." Nah, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa daftar yang dibuat oleh Hart berisi orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, bukan yang paling hebat atau paling baik secara moral. Ketika Michael Hart bilang bahwa I must emphasize that this is a list of the most influential persons in history, not a list of the greatest, dia ingin menegaskan bahwa yang dia nilai itu adalah pengaruh seseorang terhadap sejarah, bukan kebaikan, kebijaksanaan, ataupun sifat munianya. Contohnya, dia memasukkan Joseph Stalin yang dikenal sebagai pemimpin kejam dan otoriter karena pengaruhnya terhadap dunia sangat besar, meskipun dia dianggap jahat oleh banyak orang. Tapi di sisi lain, dia tidak memasukkan Mother Cabrini, seorang biarawati yang dianggap suci dan baik hati.
Karena meskipun dia orang baik, dampaknya dalam skala sejarah tidak sebesar tokoh lain dalam daftar buku ini. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut di bagian introduction buku ini, semakin jelas ketika Hart bilang bahwa daftar ini bukan sekedar kumpulan orang paling terkenal, paling berbakat atau paling dihormati dalam sejarah. Hart menilai seseorang berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia, bukan berdasarkan ketenaran, bakat, ataupun kebaikan hati. Misalnya, Benjamin Franklin, Martin Luther King, Junior Babe Ruth, dan Leonardo da Vinci adalah tokoh terkenal dan dihormati. Tapi menurut Hart, mereka tidak cukup berpengaruh untuk masuk ke daftar utama. Meskipun begitu, beberapa dari mereka tetap masuk dalam kategori honorable mention atau sebutan kehormatan, yang berarti mereka diakui tapi tidak masuk dalam 100 besar. Sebaliknya, pengaruh seseorang tidak selalu berarti hal yang baik. Contohnya, Hitler masuk dalam daftar buku ini karena pengaruhnya sangat besar dalam sejarah dunia, meskipun dampaknya negatif dan destruktif. Jadi, daftar ini benar-benar tentang pengaruh, bukan soal seseorang itu baik, jahat, berbakat, ataupun terkenal. Kemudian, masih di bagian introduction, di mana Hart menilai posisi seseorang dalam daftar ini berdasarkan seberapa besar peran pribadinya dalam suatu peristiwa sejarah atau gerakan penting. Dia mengakui bahwa sebagian besar peristiwa besar dalam sejarah itu tidak terjadi karena satu orang saja gitu. Tapi ya karena banyak faktor dan banyak tokoh yang terlibat. Nah, karena itu dia mencoba memberikan kredit atau pengaruh berdasarkan kontribusi masing-masing individu. Contohnya ada orang yang perannya sangat dominan dalam sebuah peristiwa kecil, dan ada juga orang yang berperan kecil dalam peristiwa yang sangat besar. Dalam kasus seperti ini, ya tentu saja Hart cenderung memberi peringkat lebih tinggi kepada orang yang hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas suatu peristiwa dibandingkan dengan seseorang yang hanya punya peran kecil dalam kejadian yang besar. Salah satu contoh yang dia berikan adalah kenapa Nabi Muhammad ditempatkan lebih tinggi daripada Yesus dalam daftar buku ini. Menurut Hart, Nabi Muhammad itu lebih berpengaruh secara pribadi dalam membentuk agama Islam dibandingkan Yesus dalam membentuk agama Kristen. Namun, dia menegaskan bahwa ini bukan berarti dia menganggap Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus, melainkan hanya berdasarkan ukuran pengaruh dalam sejarah. Kalian bisa baca sendiri di sini bahwa Hart dengan jelas mengatakan bahwa this doesn't imply, of course, that I think Muhammad was a greater man than Jesus. Kemudian di bagian akhir introduction ini, Hart menegaskan kembali bahwa dia hanya menilai seseorang berdasarkan seberapa besar pengaruhnya dalam sejarah, bukan faktor lain seperti ketenaran, bakat, ataupun karakter moral. Dia juga menyadari bahwa ada banyak cara lain untuk membuat daftar tokoh bersejarah, misalnya berdasarkan orang-orang paling berbakat, paling terkenal, paling berkuasa, ataupun paling karismatik. Jadi daftar ini bukan satu-satunya cara untuk melihat sejarah gitu. Hart tentu saja mendorong kita sebagai pembaca untuk membuat daftar kita sendiri. Apakah itu daftar orang paling berpengaruh, paling hebat, atau paling luar biasa di bidang tertentu. Baginya, menyusun daftar ini adalah proses yang sangat menarik dan menyenangkan. Dan dia berharap kita sebagai pembaca juga bisa mendapatkan wawasan baru tentang sejarah dari latihan ini. Intinya, dia ingin bilang bahwa daftar ini bukan sesuatu yang mutlak, atau satu-satunya cara dalam melihat sejarah. Dan pembaca bebas punya pendapat sendiri tentang siapa yang paling berpengaruh dalam sejarah. Makanya ada buku lain juga yang ditulis oleh Arturo Kucheni dengan judul A View from the Year 3000, di mana dia menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-9, sementara Yesus di urutan ke-8. Tapi tentu saja, kita tidak akan fokus pada buku yang ditulis oleh Arturo Kucheni. Kita di sini hanya fokus memahami konteks dari buku Michael Hart dan poin-poin apa yang ditekankan dalam buku ini yang tidak dibahas oleh orang lain. Oke, kita sudah bahas konteks dari buku ini di awal tadi ya, dan sekarang kita masuk pada bagian yang sangat menarik, yakni mengenai alasan kenapa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dalam buku ini. Kalau kita lihat bagian yang membahas tentang Nabi Muhammad, Michael Hart memang memberikan pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Kita bisa lihat dari kalimat pembukanya. Nah, dia mengawali kalimat pembukanya dengan bilang begini, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels." Nah, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa Hart memilih Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah karena Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat sukses baik dalam hal agama maupun urusan politik dan pemerintahan.
Hart sadar bahwa keputusannya mungkin mengejutkan atau diperdebatkan oleh beberapa orang. Tapi menurutnya tidak ada tokoh lain dalam sejarah yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam kedua bidang ini sekaligus gitu. Jadi alasan Nabi Muhammad ada di peringkat pertama dalam daftar ini adalah karena beliau tidak hanya mendirikan agama Islam, tapi juga berhasil membangun kekuatan politik dan pemerintahan yang bertahan lama. Sekarang kalau kita lihat pada bagian ini, dan ini mungkin agak sedikit bertentangan ya dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Nah, di sini Hart berpendapat bahwa sebelum menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad itu kemungkinan besar pertama kali mengenal konsep Tuhan yang satu atau monoteisme dari orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di Mekah pada saat itu. Ya, pada saat itu kan kebanyakan orang Arab masih menyembah berhala ya. Tapi ada sebagian kecil komunitas Yahudi dan Kristen yang sudah percaya pada satu Tuhan. Nah, menurut Hart, Nabi Muhammad kemungkinan besar belajar tentang konsep Tuhan yang satu dan maha kuasa dari orang-orang Kristen dan Yahudi. Kemudian saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilihnya untuk menyebarkan ajaran yang benar. Tentu saja ini merupakan sudut pandang Hart yang mencoba menjelaskan asal-usul keyakinan Nabi Muhammad secara historis, dan kemungkinan besar sangat jauh berbeda dengan sudut pandang keimanan kita sebagai umat Islam. Kemudian pada bagian ini, Hart menjelaskan lebih detail lagi mengenai alasan kenapa dia memilih Nabi Muhammad dibandingkan Yesus. Dari sudut pandang Hart, dia berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk agama Islam dibandingkan peran Yesus dalam membentuk agama Kristen. Hart berargumen bahwa Yesus itu ya hanya mengajarkan nilai-nilai etika dan moral dalam agama Kristen, tetapi dia tidak menyusun teologi dalam agama Kristen. Peran itu lebih banyak dilakukan oleh Paulus yang menyebarkan agama Kristen dan tentu saja menulis banyak bagian dari Perjanjian Baru. Nah, Nabi Muhammad di sisi lain tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi dia juga menentukan ajaran teologi, prinsip etika, dan aturan agama dalam Islam. Alasan ini sebenarnya juga disampaikan oleh Ustaz Felix Yao dalam podcastnya bersama Raymond Chin. Namun, ada informasi menarik yang tidak disampaikan oleh Ustaz Felix maupun tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Mungkin karena hal ini bertentangan dengan keyakinan kita gitu. Hart menyebutkan dalam buku ini bahwa Nabi Muhammad adalah the author of the Muslim Holy Scriptures, the Quran. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Hart, Al-Quran merupakan kumpulan perkataan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad yakin bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Jadi, dalam pandangan Hart, Al-Quran itu mencerminkan ide, ajaran, dan kata-kata dari Nabi Muhammad sendiri. Well, saya awalnya kaget ketika pertama kali membaca bagian ini. Masa Al-Quran dikatakan merupakan kumpulan perkataan Nabi Muhammad? Namun, saya kembali sadar bahwa buku ini ditulis dari perspektif sejarah, bukan dari perspektif keimanan Islam. Jadi, wajar saja kalau Hart mengatakan hal seperti itu. Kalau kita bahas dalam konteks keimanan, tentu saja kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan tidak ada satupun campur tangan manusia di dalamnya. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Michael Hart itu melihat sejarah dari sudut pandang sekuler, bukan dari perspektif keimanan. Nah, yang perlu kita ingat sekali lagi adalah bahwa peringkat dalam buku ini bukan berdasarkan kebijaksanaan, kebaikan, ataupun sifat mulia seseorang, tetapi murni berdasarkan seberapa besar pengaruhnya dalam sejarah. Kemudian hal lain yang perlu kita ingat adalah bahwa Hart di sini dalam buku ini tentunya tidak sedang mengakui kehebatan ataupun kebenaran ajaran dari Nabi Muhammad, tetapi dia hanya menilai bahwa secara historis Nabi Muhammad memang dia sendiri yang membangun agama Islam dibandingkan Yesus dalam membangun agama Kristen. Karena dalam agama Kristen ternyata Yesus berbagi peran dengan Paulus. Bahkan kata Hart, Pauluslah yang jauh lebih berkontribusi dalam membangun agama Kristen dibandingkan Yesus. Tapi kalau kita baca lebih lanjut di bagian yang membahas tentang Yesus, terutama di bagian akhir halaman 19, 20, dan 21, kita temukan sesuatu yang menarik. Nah, di situ Hart bilang bahwa pengaruh Yesus itu ya ternyata lebih terasa sebagai pemimpin etika atau spiritual. Dia lanjutkan lagi bahwa gagasan etika yang diajarkan oleh Yesus, yang jika diterapkan secara universal, itu bisa menjadikan Yesus berada di urutan pertama dalam list buku ini.
Misalnya ajaran Yesus yang bilang bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian ada ayat lagi yang bilang bahwa jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Nah, menurut Hart, ini adalah salah satu gagasan etika paling luar biasa dan original yang pernah ada. Jika ajaran ini benar-benar diterapkan secara luas, dia tidak akan ragu untuk menempatkan Yesus di posisi pertama dalam buku ini. Namun kenyataannya ya, ajaran ini tidak benar-benar diterapkan secara luas. Bahkan kebanyakan orang pun tidak benar-benar menerimanya sebagai pedoman moral yang realistis. Menurut Hart, banyak orang Kristen itu menganggap perintah untuk mengasihi musuh hanya sebagai idealisme yang mungkin bisa diwujudkan di dunia yang sempurna, tetapi bukan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata gitu. Kata Hart, kita jarang mempraktekkan nilai-nilai ini, tidak berharap orang lain melakukannya, dan tidak mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ajaran Yesus yang paling khas tetap menjadi gagasan yang menarik, tetapi pada dasarnya belum pernah benar-benar diuji dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Michael Hart dalam bukunya yang tidak disampaikan oleh beberapa orang yang sering mengutip buku ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit opini saya. Jadi gini, jika kita sebagai umat Islam mengutip buku ini untuk membanggakan peringkat Nabi Muhammad, ya itu tidak masalah. Sebagai orang Islam, ya tentu saja kita bangga karena Nabi kita, Nabi Muhammad, dianggap sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan pemerintahan. Tapi sebaiknya, kita juga harus jaga konsistensi intelektual kita dengan menjelaskan konteks dari buku ini dan juga mengutip poin-poin penting lain dalam buku ini yang kemungkinan besar bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, mengapa hanya bagian yang mendukung kebanggaan yang dikutip, sementara bagian lain yang bertentangan dengan keyakinan kita itu diabaikan? Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada semua teman-teman yang sering nonton video-video saya untuk tidak hanya menelan informasi mentah-mentah dari orang yang kita kagumi. Sebaiknya kita juga harus memverifikasi informasi yang kita peroleh dari media sosial, baik itu di YouTube, di Instagram, apalagi di TikTok. Karena bagi saya, begitulah cara kita membangun critical thinking dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya mengarah pada kemajuan peradaban bangsa kita. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan minal aidin wal faizin.